Assalamualaikum teman-teman. Kita ngomongin dunia medis lagi, tapi kali ini settingannya bukan pasien kanker, bukan di poliklinik, melainkan di instansi gawat darurat. Jadi ceritanya udah cukup lama ya, waktu saya menjabat sebagai kepala IGD ya, di salah satu rumah sakit di Tangerang. Waktu itu memang lagi dinas 24 jam dan kedatangan pasien seorang anak kecil yang mungil lucu, usia sekitar 2-3 tahun. Datang sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, udah mau mendekati sholat subuh kalau nggak salah. Waktu itu kita lagi burn outnya, lagi capek-capeknya, lagi lelah-lelahnya, tapi ya memang konsekuensi jaga sebagai dokter jaga IGD seperti itu ya kan gitu. Datang dalam kondisi nangis anaknya, orang tuanya dalam kondisi panik ya, tapi bukan panik bahagia ya gitu loh, panik sepanik-paniknya ya gitu loh. Dok, tolong dok, ini anak saya berdarah-darah tangannya gitu loh. Saya lihat memang anaknya berkucuran darah di sini ya, jari tengah atau jari manisnya itu udah berkucuran darah, kukunya remuk semua. Sang ibu nyalain bapaknya, bapaknya nyalain ibunya, jadi berantem tuh malah di IGD gitu loh. Bapaknya nyalain ibunya karena lalai menjaga anaknya ya, dan ibunya nyalain bapaknya karena kok nutup pagar nggak ngelihat ada anak lagi main di bawah. Jadi memang remuk hancurnya tangannya itu karena kegilas pagar rumah sendiri gitu loh. Dalam kondisi ini kita sebagai tenaga medis gak boleh panik ya kan, seperti itu. Karena kalau kita ikutan panik ya anaknya nggak bisa ditanganin dong gitu loh. Dan poin keduanya adalah kita harus tenangin dulu keluarganya, karena kalau keluarganya malah berantem ya kita gimana caranya nolong sang anaknya, seperti itu. Jadi kepanikannya harus kita redam dulu ya, Bapak Ibu mohon maaf. Tenang ya Bu ya, Pak ya, kita akan coba tolong anaknya, tolong pegangin, bantu pegangin, karena ini nggak cuman sekedar dibersihin lukanya, tapi bisa jadi ini harus dibius juga, dibersihin, bahkan mungkin kukunya harus dicabut, dan kalau ada sobekan juga harus dijahit, seperti itu. Wah ini harus diamputasi nih, ini salah kamu nih gitu loh. Pokoknya kalau sampai anak ini kenapa-napa, cacat, dan masa depannya hancur gara-gara tangannya cacat, kamu yang salah. Pokoknya berantem ala-ala sinetron seperti itulah. Enggak, ini mudah-mudahan bisa kita tangani ya, nggak harus sampai sejauh itu. Yang penting bersih, infeksinya tidak ada, dan tangannya juga bisa diselamatkan. Intinya seperti itu. Terus kita tenangkan dulu ya, walaupun nanti di perjalanan kita sambil meraba-raba ya gitu, apakah ini harus diamputasi apa enggak, seperti itu. Akhirnya kita tangani ya kan, kitanya juga udah turun level kepanikannya, karena kalau dalam kondisi emosi dan panik itu logika itu udah buntu semua, nggak bisa berjalan. Jadi antara otak bagian logika atau prefrontal cortex sama otak bagian kepanikan atau emosi atau alertness amigdala itu nggak bisa berjalan bersamaan. Jadi kita juga harus tenangkan diri kita, perawat harus tenang ya kan, terus kemudian orang tua dan keluarga juga harus tenang, semua tenang, kita tangani. Alhamdulillah qadarullah semua beres ya. Lukanya berhasil dibersihkan, kemudian jarinya juga bisa dijahit dengan aman ya, dengan jarum dan benang yang sangat-sangat kecil gitu. Kukunya juga terpaksa harus dicabut, tapi tidak sampai menyebabkan amputasi dan cacat. Dan setelah kontrol kurang lebih 1 minggu kemudian, jarinya udah bagus, udah kering, infeksinya juga nggak ada, dan alhamdulillah bisa digunakan untuk bermain lagi, seperti itu. Dan alhamdulillah ini benar-benar suatu anugerah ya gitu loh, suatu doa juga gitu loh, bahwa ternyata setelah kita berhasil meredam kepanikan diri sendiri dan keluarga, itu kita bisa mentreatment atau mengobati pasien dengan lebih baik. Jadi saya teringat kata-katanya dari Ibnu Sina ya waktu itu ya, bahwa kepanikan itu adalah separuh penyakit gitu, dan ketenangan itu adalah separuh obat gitu, dan kesabaran adalah awal mula dari kesembuhan. Jadi ketika kita panik, otomatis obat semahal dan sehebat apapun ya, tindakan operasi secanggih apapun, itu nothing semuanya gitu, karena semua nggak bisa berpikir jernih. Setelah tenang ya, kita bisa berpikir lebih logis, maka ketenangan memang benar adalah separuh obat ya. Keluarganya udah mulai bisa diarahkan, anaknya juga mulai bisa ditenangkan, semuanya bisa dikerjakan dengan jauh lebih baik, seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesabaran ya, adalah awal dari mula kesembuhan. Jadi ketika semuanya itu sabar dalam menjalani pengobatan ini dengan baik sampai tuntas, insya Allah semuanya akan beres, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah semuanya beres, saya didoain sama kedua orang tuanya, ya dok semoga cepat jadi dokter spesialis, semoga dokter jadi dokter bedah yang baik, amin ya. Saya saat itu mengaminkan, dan alhamdulillah sekarang saya sudah jadi dokter spesialis yang memang concernnya di bidang cancer, seperti itu. Mungkin salah satunya adalah dari doa dari kedua orang tuanya, dan mungkin anak kecil yang itu juga udah gede sekarang, udah mendoakan saya juga, alhamdulillah rabbil alamin. Ya terima kasih. Mungkin banyak
hal yang bisa dipetik dari cerita seperti itu ya. Jadi ketika kita sebagai pasien, kita nggak boleh panik ketika kita datang ke instalasi gawat darurat atau ketika kita datang ke sebuah poliklinik ya gitu loh. Karena kepanikan itu malah membuat kita menjadi semakin jauh dari yang namanya kesembuhan gitu loh. Kita nggak bisa berpikir jernih. Dokter mau ngomong obat, mau ngomong tindakan, mau ngomong apa, itu ngeblank aja semuanya gitu loh. Terus kemudian kita sebagai tenaga medis juga ya, kita juga nggak boleh ikutan panik ya, karena ketika kita tenang maka logika kita bisa berjalan dengan lebih lancar seperti itu ya. Mungkin itu aja pesan dari saya ya, pesan yang sangat indah dan cukup impactful ya dari Ibnu Sina ya. Sekali lagi ya, bahwa yang namanya kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan itu adalah separuh obat, dan kesabaran adalah awal dari mula kesembuhan. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian hebat.